Ridho Ramali akan memberikan poin-poin kenapa kami melakukan judicial review dan latar belakang maupun filosofinya. Kepada Mas Ridho kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan yang pertama terima kasih kepada sahabat-sahabat wartawan, jurnalis, termasuk youtuber. Ya. Jadi mungkin tadi sudah dibuka, langsung saja. Kopiannya sudah saya berikan, tapi tetap akan saya bacakan. Jadi Pancasila telah memanahkan kepada kita ya, agar membangun demokrasi yang menyatukan bangsa Indonesia dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Demokrasi yang Pancasilais adalah demokrasi yang berhasil memastikan keterwakilan seluruh kebinekaan tersebut dalam lembaga perwakilan permusyawaratan yang bernama DPR. Harus kita selalu ingat bahwa bangunan kebinekaan Indonesia disusun dari material kemajemukan yang bersumber dari keberagaman suku, ras, agama yang tersebar di sepanjang Ibu Pertiwi dari Sabang hingga Merauke. Maka demokrasi yang Pancasilais kira-kira adalah demokrasi yang berwajah Sabang hingga Merauke. Namun kalau kita periksa kembali dengan sangat seksama bahwa mekanisme pemilu kita yang memberlakukan ambang batas parlemen sebesar 4% dari perolehan suara sah nasional justru menghalangi kita dari membangun demokrasi yang Pancasilais tersebut. Mengapa? Mari kita amati dengan seksama dua contoh kasus ekstrim berikut ini. Pertama, sebuah partai berhasil memiliki 47 kursi DPR RI. Memperoleh 47 kursi DPR RI. Perolehan kursi tersebut mewakili seluruh dapil di luar Jawa, maka ada 41 dapil. Ditambah 1 dapil di setiap provinsi yang ada di Jawa, jadi 6 dapil. Dari simulasi kita tadi, kalau ditotalkan adalah 47 dapil. Berdasarkan pemilu 2019, suara nasional yang diraih dari contoh tersebut adalah 3,84%. Saya ulangi, 3,84%. Yang artinya tidak lolos ambang batas parlemen. Contoh kasus kedua, sebuah partai berhasil meraih 1 kursi atau memiliki anggota DPR RI terpilih yang mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Jadi maaf, saya ulangi ya. Contoh kedua, sebuah partai berhasil meraih 1 kursi DPR RI di setiap dapil di Pulau Jawa. Setiap dapil di Pulau Jawa, ya, tanpa ada kursi dari luar Pulau Jawa. Dari simulasi tersebut, suara nasional yang diraih adalah 4,48%, yang artinya lolos ambang batas parlemen. Nah, mari kita amati. Contoh pertama menegaskan, sekalipun sebuah partai memiliki anggota DPR RI terpilih yang mewakili seluruh provinsi di Indonesia, 34 kalau 2019 ya, kalau 2024 38, benar ya, 38 ya. Partai tersebut dinyatakan tidak lolos ambang batas parlemen dan gagal masuk ke Senayan. Jadi contoh pertama tadi, sekalipun punya perwakilan di setiap dapil, di setiap provinsi, maaf. Tapi sebaliknya, dalam contoh kedua, sekalipun sebuah partai memiliki anggota DPR terpilih hanya dari beberapa provinsi di Pulau Jawa, 6 provinsi tersebut, partai tersebut akan dinyatakan lolos ambang batas parlemen dan masuk ke Senayan. Jadi, kedua contoh ini menunjukkan dengan jelas bahwa mekanisme pemilu kita saat ini bertentangan dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila yang mencita-citakan demokrasi yang mencerminkan kebinekaan bangsa Indonesia. Partai yang memiliki wakil dari setiap provinsi bisa tidak lolos ambang batas parlemen, sedangkan partai yang hanya memiliki wakil dari 1 atau 2 provinsi di Jawa, ya, kalau simulasi tadi seluruh di Jawa, itu bisa lolos ambang batas parlemen.
Jadi ini bukan demokrasi dengan wajah Sabang sampai Merauke sebagaimana kita maksud, tapi demokrasi yang Jawa sentris. Dalam batas yang lebih jauh, kita khawatir ini adalah jalan menuju perpecahan bangsa yang tanpa disadari telah terlembagakan lewat undang-undang pemilu. Untuk itu, Partai Umat akan mengusulkan dua hal. Pertama, bahwa ambang batas parlemen 4% seharusnya tidak hanya dihitung dari suara sah nasional, tapi agar juga bisa dihitung dari jumlah perolehan kursi DPR RI. Kedua, kewajiban bagi setiap partai untuk memiliki calon di setiap dapil di seluruh provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Berkaitan dengan usulan yang pertama, hari ini insya Allah 4 September 2023, Partai Umat akan mengajukan judicial review terhadap pasal 414 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang berbunyi partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR. Kemudian dalam waktu segera insya Allah Partai Umat akan mempersiapkan judicial review terhadap pasal yang menyangkut kewajiban keterwakilan setiap dapil DPR RI. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Ketum Mas Rido yang telah menyampaikan ya pokok-pokok pikirannya terhadap rencana Partai Umat untuk melakukan judicial review sesuai dengan yang ada di lembaran di halaman 3 ini ya. Ini di depan adalah press release kami tadi dari Mas Rido. Nah, kemudian dari tim hukum Pak Sabar bisa sedikit memberikan gambaran kira-kira apa yang akan dilakukan nanti ketika diangkat, silakan. Terima kasih. Diambil aja makanannya. Tim kita hari ini Makanannya diambil aja. KMK. Insya Allah nanti pukul 1 kita dapat registrasinya. Oh, iya. Dan kita mengajukan pengujian undang-undang terhadap pasal 414 ayat 1 Undang-Undang 7 tahun 2012 tentang pemilu itu tidak minta dibatalkan. Kita mengakui seperti yang diputuskan Mahkamah Konstitusi sudah 6 kali diuji, ada yang diterima sebagian, ada yang ditolak, ada yang bahkan tidak boleh dikabulkan. Nah, kita minta untuk diberikan tafsir yang lain selain yang ada, sehingga kita melakukan satu pengujian yang disebut dengan kondisional bersyarat. Jadi kita anggap bahwa untuk menghindari seperti yang tadi disampaikan Ketum, kemungkinan adanya diskriminasi tadi itu yang berpotensi membelah konteks bangsa ini, kita mengajukan tafsir agar Mahkamah memutus kondisional bersyarat. Jadi nanti tolok ukur untuk lolos threshold itu bukan semata-mata hanya jumlah suara sah nasional yang diperoleh, tapi juga kursi. Sehingga 4% itu ini harus menurut kita dibarengi juga dengan perolehan kursi. Kenapa ini bisa kita ajukan? Karena sebetulnya baik kursi atau suara itu pernah kita gunakan. Kalau teman-teman masih ingat, kita sudah 5 kali melakukan pemilu sejak reformasi itu. Pemilu 99 kita menggunakan threshold ambang batas itu adalah kursi 2% untuk ikut pemilu berikutnya. Pemilu 2004 juga menggunakan kursi. Mulai pemilu 2009 kita mengalihkan menjadi suara. 14 juga suara, 19 juga suara. Nah, ini secara sejarah historisnya kita seperti itu, sehingga kita mengajukan sesuatu yang biasa, bukan hal yang aneh dan pernah kita gunakan. Nah, yang kedua, kita melihat bahwa ini adalah bentuk lain dari bentuk keadilan dalam hal proporsional ini. Ingat bahwa undang-undang itu rigid mengatakan pemilu kita memang sistem proporsional. Proporsional yang kita pahami adalah ketika perolehan suara setiap partai politik peserta pemilu itu bisa terkonversi menjadi kursi. Ini sudah paham umum. Nah, inilah beberapa dalil yang kita coba tawarkan. Kemudian kita diuntungkan. Kenapa? Karena Mahkamah pernah baru saja memutus tentang daerah pemilihan, yaitu keputusan nomor 80 tahun 2022 tentang daerah pemilihan yang selama ini merupakan lampiran undang-undang, sedang menjadi kewenangan KPU. Dan itu disebutkan untuk memperkuat sistem proporsional pemilu dan kesetaraan.
Nah, dari itu nanti lahirlah PKPU nomor 6. Nah, semua ini kita coba tawarkan kepada mahkamah untuk mereview kembali demi menghindari kemungkinan lebih buruk dari penerapan ambang batas yang semata-mata dihitung berdasarkan suara. Nah, ini kira-kira yang akan kita ajukan sebagai dalil di Mahkamah Konstitusi, dan kita berharap kawan kandidat bisa juga membuat sama-sama untuk mensusun ini. Terima kasih. Baik, kira-kira itulah gambaran dari apa yang akan dilakukan oleh Partai Umat. Langkah-langkah kita nanti menginginkan sebagai penekanan kembali bahwa kami tidak ingin ketika para anggota parlemen, baik itu Partai Umat maupun partai lainnya, ketika mereka mendapatkan kursi maksimal bisa mendapatkan 47 kursi, tapi justru itu tidak dianggap sebagai lolos 4%. Nah, itu jadi ada semacam anomali ya, kami katakan, kenapa kok bisa sesuatu yang jumlahnya sangat signifikan, 47 itu kan sangat signifikan, tapi kok tidak diakomodir sebagai perwakilan di Senayan. Nah, jadi seolah-olah bangsa ini hanya milik Jawa saja ya, kalau mamanya kursinya di Jawa bisa terwakili di parlemen, tapi kalau yang terpilih itu mayoritas di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, walaupun jumlahnya 47 tapi nggak bisa masuk ke parlemen. Nah, itu yang jadi semacam anomali ya. Kenapa kok postur undang-undang pemilu kita seolah-olah tadi ya kata Pak Ketum itu bisa menjadi bibit pemecah bangsa ya, seolah-olah hanya suara yang dari Pulau Jawa yang bisa memastikan kita duduk di parlemen. Nah, kira-kira itu poin yang nanti akan kami gugat di MK agar itu dirubah. Jadi bilangan 47 kursi itu juga harus dihitung sebagai 4%. Jadi tidak hanya suara tapi juga jumlah kursi. Jadi kalau 580 sekarang kursi kali 4% itu seharusnya hanya 24, itu sebenarnya udah 4% kalau 24 kursi sesuai dengan angka kita 24 gitu ya, seharusnya bisa lolos, tapi kok kalau udah 24 kursi pun nggak lolos gitu, karena di Pulau Jawa kita mungkin kurang gitu ya. Nah, itulah yang membuat kami ingin mengajukan. Silakan, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan terkait ini, kami persilakan. Mungkin ada 1-2 orang. Mas Barkah tadi mana? Di belakang Republika. Silakan, ada. Nasimbong, silakan. Salam. Seandainya upaya judicial ini katakanlah misalnya belum berhasil gitu ya, tapi dari Partai Umat sendiri itu optimis tidak mencapai 4%. Itu saja. Oke, silakan. Ya, singkatnya insya Allah optimis. Optimis ya, amin. Insya Allah optimis. Keoptimisan tersebut tentu kita sudah mulai terjemahkan dalam berbagai macam rencana dan strategi yang sudah kita lakukan dan sedang kita lakukan ya, level nasional khususnya untuk DPR RI ya, dengan berbagai macam ya, mulai pembekalan dan segala macam itu sedang berjalan ya. Insya Allah optimis. Adapun langkah ini ya, kita ambil ya semata-mata sebagai sesuatu yang harus dilakukan. Jadi kita juga ini sekaligus sebagai undangan ya, dalam bentuk ini untuk bagikan awareness terhadap partai-partai non parlemen bahwa ini juga sangat penting. Gitu. Ya. Jadi kalau ditanya tentang optimis, insya Allah sangat optimis. Singkatnya gitu ya. Baik. Kemudian Pak Yudri, itu yang ketua tim gitu ya, baru datang juga. Ya, mungkin sebagai tambahan ya, kita sudah melakukan simulasi untuk mencapai 4% itu, yaitu dengan melakukan pemilihan kepada dapil-dapil yang kita anggap potensial. Ya, itu
kita hitung itu ada sekitar hampir 25 dapil ya, 25 dapil yang insya Allah kalau 25 dapil itu kita kerja keras, insya Allah itu akan bisa mencapai 4%. Tetapi itu kan tadi kami berpikiran kenapa hanya mayoritas di Pulau Jawa gitu ya. Jadi yang menjadi itu concern kami seolah-olah kalau nanti kami bekerja keras di Kalimantan, di Sulawesi gitu ya, di Maluku, Papua yang harga kursinya mungkin sedikit gitu ya, itu seolah-olah kalau di totalitas kami hitung-hitung 47 atau 40-an itu nggak bisa lolos. Nah itu kan kami khawatir, padahal namanya basis pendukung Partai Umat kan tentu ada di Pulau Jawa dan non Jawa. Nah, tapi kalau nanti ternyata mayoritas basis pendukung kami di luar Jawa, nah itu kan seolah-olah kami tidak layak masuk parlemen umpamanya, karena dianggap harus menghitung suara dulu baru kursi. Padahal kursi kami punya perwakilan mendapat gitu ya, mendapat rakyat kursi. Nah itulah yang menjadi concern kami. Tapi kalau untuk secara hitung-hitungan dari internal kami, insya Allah kami optimis karena kami sudah memproyeksikan itu. Karena ini juga menjadi isu untuk partai lain juga, bukan hanya Partai Umat ya, partai-partai lain, terutama partai-partai yang baru didirikan itu, insya Allah akan menjadi concern di masalah ini. Pak Yuntri, silakan, mungkin ada tambahan. Pertanyaan. Kalau ada pertanyaan tadi sudah dibuka. Oke, ada. Baik. Nah, kita sudah sebarkan ininya, press release-nya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan kepada teman-teman jurnalis untuk nanti bisa mengutip. Nanti kalau ada pertanyaan yang lebih detail, di sini ada kontak personnya Pak Sapar Setanggang, ya, nomor WA-nya 0812 1018 1133. Ya, mudah-mudahan nanti ada pendalaman ya dalam bidang ini. Terima kasih. Mudah-mudahan ada terakhir closing statement dari Mas Ketum. Oke. Cukup dari Pak Sabar. Cukup Pak. Baik ya. Insya Allah doakan kami dari Partai Umat bisa mengajukan ya judicial review. Hari ini sudah dimasukkan di MK ya, tadi sudah diregister jam 1 tadi. Insya Allah nanti kami menunggu jawaban dari MK dan kira-kira kapan bisa mulai disidangkan dan apa-apa saja yang harus kami segera ajukan sebagai persyaratan dalam pengajuan ini. Terima kasih teman-teman jurnalis. Oke, ada tambah sedikit. Terima kasih rekan-rekan wartawan. Pada prinsipnya kami sebagai ketua tim yang diberi amanah oleh DPP, Ketua Umum dan jajarannya siap untuk memperjuangkan memperjuangkan nasib partai ini ke depan yang sangat didukung dengan bukti-bukti dan argumentasi yang jelas. Dan kami yakin 8 partai yang baru pun juga sangat konsen untuk memperjuangkan yang sama. Jadi kami berharap dan kami siap untuk melakukan tugas ini dengan baik sesuai amanah. Mudah-mudahan apa-apa yang kami sampaikan argumentasinya, dasar hukum dan sebagainya bisa diterima dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi 4% parliamentary threshold itu tidak hanya 4% dari perolehan suara, tapi juga dimaknai dengan alternatifnya 4% dari jumlah kursi yang diperoleh. Itu sangat memungkinkan kalau saat kami berjuang bersama. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.